Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah, yang dimana pada hari ini, maghrib ini, baru saja kita melaksanakan ibadah solat maghrib secara berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan solat kita tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sejatinya pada maghrib ini yang mengisi guru kita bersama Al-Ustadz Irwansyah Al-Maidani LC. Namun beliau berhalangan hadir karena beliau baru saja berdakwah di Bontang di Kalimantan. Lalu pesawatnya terlambat sehingga dia mengontak saya mendadak. Kebetulan saya kosong hari ini. Ya alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan materi dakwah saya, alangkah lebih baiknya saya ta'aruf dulu Bapak Ibu, betul? Karena ada pepatah tak kenal maka ta'aruf, ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya menyampaikan materi dakwah saya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Khalifah Sinaga. Sinaga Pak ya, bukan Urnaga. Ini nama Islam saya Bapak Ibu. Nama baptis saya dulu sebelum masuk Islam, karena dulunya saya lahir dari rahim orang tua yang bukan beragama Islam, diberi nama Tommy Maldini Sinaga. Ibu saya orang Cina, bapak orang Batak, jadi Cibak, Cina Batak. Kelihatan Pak ya dari matanya ya, sipit ya. Iya, tapi bukan saudaranya Hau Pak ya. Saya anak ketujuh dari 9 bersaudara. Namun dari 9 bersaudara itu tidak sama agama kami. Dulunya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat. Ayah saya beragama Kristen Protestan, ibu saya beragama Buddha. Singkatnya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya ada yang Kristen Protestan, ada yang Buddha, ada yang Katolik. Jadi kami dalam keluarga itu tidak sama agamanya. Saya tinggal di Bintaro, sektor 9. Ya, ketika saya masuk Islam awal Januari 2013, kurang lebih hampir 5 tahun, ya, khusus untuk membina para mualaf. Jadi para mualaf se-Indonesia Pak belajar di sana. Dan para mualaf itu luar biasa sekali Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jujur saya katakan, mereka sangat mujahadah sekali. Mereka sangat bersungguh-sungguh sekali dengan kisah mereka. Bahkan santri kita Bapak Ibu, saya punya teman baru masuk Islam kurang lebih 3,5 tahun tapi hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Malu kita Bapak Ibu, betul? Kalau boleh saya bertanya, sudah berapa tahun kita masuk Islam Pak? Sudah dari lahir. Sudah berapa juz yang kita hafal? Malu kita. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu. Memang para mualaf itu sangat luar biasa sekali. Ya. Di sana saya mengajar, kemudian aktivitas ya mengajar, kemudian juga berdakwah, juga masih studi S1 kuliah di salah satu kampus perguruan tinggi ilmu Quran di Pasar Jumat. Insyaallah satu tahun lagi tamat. Usianya Bapak Ibu masih muda sekali, ya. Umur saya kurang lebih 21 tahun. Statusnya masih lajang, jadi masih bisa Pak, Bu, kalau mau dijadikan menantu. Bercanda Bapak Ibu ya. Ini mungkin sedikit ta'aruf dari saya. Adapun tema kita pada malam hari ini, karena berhubung saya baru pertama kali mengisi di sini, saya ingin sedikit bercerita tentang kedahsyatan Al-Quran. Ya. Setiap agama Bapak Ibu tentunya pasti mempunyai kitab suci, betul? Orang Yahudi punya kitab namanya Taurat. Orang Nasrani atau orang Kristen punya kitab namanya Injil. Orang Buddha punya kitab, ada yang tahu? Kitab Tripitaka. Orang Hindu punya kitab Weda. Pengikut Zoroaster atau agama Majusi punya kitab namanya Zen Avesta. Kita umat Islam Bapak Ibu diberi Allah kitab suci Al-Quran Nur Karim. Lalu mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Ini prolog dulu. Pertama, ya, alasannya Bapak Ibu paling kurang karena 3. Ya, kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Yang pertama, sampai saat ini Bapak Ibu tidak ada orang yang sanggup membuat kitab suci seperti Al-Quran, betul? Jangankan satu kitab,
satu surah bahkan satu ayat tidak ada yang sanggup, Pak. Ya kan? Bahkan dalam Al-Qur'an, ya kan, Allah berikan tantangan di surah Al-Baqarah, ya, ayat 18, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Ya, kalau seandainya kata Allah, ya, kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya, kalian tuduh Al-Quran itu karangan Muhammad, ya, maka buatlah satu surah seperti Al-Quran. Jika tidak mampu, wada'u syuhada'akum, ajak penolong-penolongmu. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu, jika kamu tidak mampu dan pasti tidak mampu, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin, maka takutlah kepada Allah, ya, takutlah kepada Allah dan takut akan azab Allah, ya, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama, tidak ada yang sanggup membuat kitab suci seperti Al-Qur'an, Pak. Tidak ada yang sanggup. Luar biasa sekali Al-Qur'an. Yang kedua, mengapa kita yakini Al-Qur'an sebagai kitab suci, ya? Karena memang Bapak Ibu, sumber ajaran dalam Al-Qur'an itu sesuai betul dengan fitrah manusia. Jadi sumber ajaran dalam Al-Quran itu sesuai betul dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta manusia. Tentu Allah sangat tahu bagaimana kadar batas kemampuan manusia itu sendiri. Makanya ia menurunkan kitab suci yang sesuai betul dengan fitrah manusia. Betul? Jadi ibaratnya Bapak Ibu seperti di Jepang. Di Jepang itu punya pabrik mobil namanya Toyota, betul? Seiring dengan itu Bapak Ibu, dia keluarkan buku panduan tentang mobil Toyota itu. Ini mobil mereknya Toyota, bahan bakarnya ini, kecepatan maksimal sekian, jika rusak memperbaikinya begini. Karena pabriknya lah Bapak Ibu yang membuat itu mobil, pabriknya juga yang membuat itu buku panduan, maka mobil dan buku panduan itu sesuai betul dengan yang dalam buku panduan itu. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kalau kita ingin selamat, ya, ingin selamat, ingin bahagia, kita harus merujuk dengan buku panduan kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta manusia itu sendiri, Pak, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sumber ajarannya sesuai betul dengan fitrah manusia. Ya kan? Kita lihat ajaran kita. Tak mampu kita sholat Bapak Ibu berdiri, disuruh duduk. Betul? Tak mampu duduk disuruh berbaring. Tak mampu berbaring, isyarat, ya kan, tidur. Tak mampu juga disolatkan, wassalam. Begitu juga puasa, ya kan, sedang uzur kita, sedang safar atau sedang sakit, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Haji juga demikian, ya, tidak mampu kita, tidak diwajibkan. Dan luar biasa sekali, ya, kalau kita kaji betul, ya, ajaran Islam itu sesuai betul dengan fitrah manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena Bapak Ibu, ya, Al-Quran itu ayat-ayatnya tidak ada yang saling silang, saling seberang, Pak. Jadi bahasa ilmiahnya tidak ada ayat-ayat kontradiksi. Ya. Al-Quran 6.666 ayat, ya, 30 juz, 114 surat, Pak. Tidak ada satupun ayat yang saling silang, saling seberang, ya, tidak ditemukan. Ya, berbeda Bapak Ibu dengan kitab suci di luar agama Islam. Seperti di Injil atau Alkitab atau Bible itu Bapak Ibu, ya, di sisi lain mengatakan Tuhan itu satu, Pak. Lain ayat Tuhan itu tiga. Kita pengikutnya bingung dong, betul? Tapi dalam Al-Quran tidak ditemukan, ya. Dan dahsyat sekali Bapak Ibu. Mari kita melihat kedahsyatan Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu, di Barat, di Amerika, orang hampir setiap hari berbondong-bondong masuk Islam. Dan orang-orang yang masuk Islam itu, Pak, orang-orang pintar semua, para profesor, doktor, betul. Berbeda orang yang keluar dari agama Islam, yang murtad dari Islam berbeda, mohon maaf, orang-orang yang bodoh. Tapi orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang pintar. Dulu Bapak Ibu, ya, ketika tahun 2001, Pak, ketika penghancuran atau peledakan gedung WTC di Amerika, yang dimana ketika itu siapa yang dituduh pelakunya? Kita umat Islam. Sehingga orang-orang di Amerika Bapak Ibu sangat marah sekali kepada umat Islam itu.
Ya, Al-Quran kita dibakar. Orang-orang Islam dicurigai pada saat itu. Tapi para aliman mereka ya penasaran, apa iya dalam ajaran Islam mengajarkan ajaran teroris? Sehingga ketika itu Bapak Ibu, buku yang paling laku Al-Quran terjemah. Mereka beri, mereka baca. Mereka ingin mencari, adakah dalam ajaran Islam mengajarkan ajaran teroris, mengajarkan ajaran radikal? Dan ada salah satu pengalaman seorang profesor, Robert Gullem namanya Bapak Ibu, dia pakar genetika Pak. Dia masuk Islam karena takjub kepada Al-Quran. Ya, ketika dia ingin mencari ayat-ayat teroris dalam Al-Quran, lalu dia tidak temukan, malah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan satu ayat. Ketika dia baca ayat itu Pak, dia sangat kagum. Ayat apa yang dia baca? Bisa dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 228. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ayat ini Bapak Ibu bercerita tentang tolak, tentang perceraian. Artinya wanita-wanita atau istri-istri yang diceraikan itu tidak boleh segera langsung menikah, kecuali harus menunggu thalathata quru, 3 kali masa bersuci atau 3 bulan lamanya. Ketika dia baca ayat ini Bapak Ibu, dia heran, kok ada dalam Al-Quran ayat yang sangat ilmiah? Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang istri-istri yang diceraikan itu tidak boleh segera menikah? Kenapa harus menunggu 3 bulan? Coba kalau kita tanya kepada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, mohon maaf, paling mereka hanya sekedar menjawab pendekatan fikih, betul, supaya ketahuan sang istri itu hamil atau tidak. Padahal kalau hanya sekedar pendekatan fikih seperti itu Bapak Ibu, tidak mesti 3 bulan. Lalu apa ilmu ayat ini? Mungkin kalau kita baca biasa-biasa saja Pak. Tapi kalau profesor itu, menurut profesor itu ini sangat ilmiah. Apa ilmiah ayat ini Bapak Ibu? Mohon maaf, menurut sang profesor itu, ya, karena beliau ilmuwan, ketika seorang suami istri melakukan hubungan badan Pak, sang suami pasti meninggalkan satu sidik di rahim sang istri. Dan kata profesor itu, sidik itu tidak bisa langsung hilang, kecuali harus menunggu 3 bulan lamanya. Allahu Akbar. Masuk Islam dia Pak. Kenapa? Karena ayat seperti ini tidak ditemukan di kitab suci manapun. Ini ilmu, ya. Maka terjawab, kenapa Allah melarang istri-istri yang diceraikan itu ada masa iddah? Supaya Allah ingin memberikan pembersihan dari rahim-rahim sang istri. Makanya kalau laki-laki nggak ada masa iddah Pak ya, insya Allah Bapak Ibu ya, pasca cerai sama istri ya kan, nggak usah 1 hari Pak, 1 menit saja bisa nikah langsung. Itu laki-laki enaknya Bapak Ibu. Masuk Islam dia. Kemudian juga ya, pengalaman seorang profesor juga Bapak Ibu, namanya Profesor Maurice Bucaille. Dia masuk Islam karena meneliti jasad Firaun Pak. Dia takjub sekali, kok ada jasad ya yang sudah berusia 5.000 tahun lamanya kok masih awet. Formalin apa yang bisa mengawetkan badan sebegitu lama ini? Beliau pakar ahli bedah. Heran dia, itu Firaun masih awet Bapak Ibu ya. Ia diabadikan di Mesir. Itu Firaun, bisa di-searching saja di Google. Bumi Firaun masih awet. Rambutnya masih ada, telinganya masih ada, giginya masih ada, masih utuh semua. Heran dia, kok bisa awet seperti ini sudah 5.000 tahun usianya? Karena beliau merupakan dokter pribadi Raja Faisal di Saudi Arabia. Lalu dia meminta izin untuk meneliti jasad Firaun. Dia bedah Bapak Ibu. Jadi tubuh Firaun itu dia bedah ya. Dan hasil penelitian itu banyak kadar garam yang sangat tinggi di tubuh Firaun. Jadi simpel sekali, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan jasad Firaun dengan kadar garam yang sangat tinggi. Mungkin kalau kita di kampung-kampung dulu Bapak Ibu ya, mengawinkan ikan dengan garam. Nah, sesimpel itu. Kemudian hasil penelitian ini Bapak Ibu dia ceritakan. Karena beliau banyak teman-teman ulama orang Islam yang beragam Islam ya, lalu diceritakan, saya baru saja meneliti jasad Firaun. Oleh ulama kita bilang, ya Profesor, kami umat Islam tidak heran. Kenapa? Karena dalam kitab suci kami Al-Quran ya, begitu banyak ayat-ayat yang bercerita tentang Firaun. Lalu Profesor itu bertanya, emangnya ada dalam Al-Quran kalian yang bercerita tentang Firaun? Banyak. Maka dibacakan salah satu ayat di surat Yunus ayat 92. Surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini wahai Firaun, kata Allah, kami awetkan badanmu, kami abadikan jasadmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau, bahwa inilah orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa Firaun dicap ya
orang yang paling durhaka kepada Allah karena dia mengatakan anna rabbi, saya Tuhan. Dan Fir'aun merupakan orang yang paling durjana, paling sombong, paling angkuh. Makanya diabadikan supaya menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita sombong nih seperti Fir'aun, kalau kita sombong, angkuh, ingkar seperti Fir'aun. Lalu profesor bertanya, siapa yang menerima wahyu ini? Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu hidup? Kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Maka terheran sang profesor. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertatap muka dengan Firaun. Ini betul-betul wahyu sehingga dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan memang Bapak Ibu sekarang di Amerika orang berbondong-bondong masuk Islam. Masjid dibangun di mana-mana. Saya hobi baca Bapak Ibu. Saya sering melihat perkembangan Islam di barat. Karena kalau kita ingin melihat Pak, kebangkitan Islam jangan lihat di Indonesia, tapi lihat di barat. Kalau di Indonesia mohon maaf, malah kita saling bermusuhan, keterbelakang kita, saling caci, saling maki. Allahu Akbar. Di barat orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya presiden terpilih sekarang siapa? Donald Trump sangat rasis kepada umat Islam. Kenapa? Karena memang di Amerika umat Islam yang masuk Islam itu sangat sulit dibendung. Dia takut. Luar biasa sekali Al-Quran itu. Termasuk saya Bapak Ibu, pengalaman saya, ya. Saya masuk Islam jujur, demi Allah Pak, takjub pada Al-Quran. Ada Al-Quran. Tak tolong. Kecil aja. Ada. Afwan. Ini Pak, afwan. Udah, alhamdulillah. Ini. Allah. Syukran ya. Jujur Bapak Ibu, demi Allah, saya masuk Islam Bapak Ibu karena takjub kepada Al-Quran. Apa yang membuat saya takjub Pak? Kalau kita ingin merenung Bapak Ibu, ya, bermuhasabah. Berjuta-juta orang di muka bumi ini yang hafal Al-Quran, betul? Anak-anak, remaja, bahkan orang tua, bahkan dahsyatnya Pak, yang menggugah hati saya Pak, tidak habis pikir, orang yang buta matanya bisa hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau bukan Al-Quran mukjizat dari Allah, mustahil bisa dihafal, betul? Makanya saya jujur Pak, demi Allah, saya 6 bulan masuk Islam bisa menghafal Al-Quran 2 juz. Ini bukan riak, bukan sombong, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan menjadi pelajaran untuk kita semua yang turis. Apa itu turis? Turunan Islam yang sejak lahir beragama Islam. Kok Islam kita gini-gini aja Bapak Ibu? Betul. Disuruh sholat malam-malasan, disuruh ibadah malam-malasan. Mudah-mudahanlah nanti apa yang saya sampaikan ini menggugah hati kita Bapak Ibu ya, agar kita semangat Bapak Ibu. Saya kalau sudah bercerita Pak tentang hidayah, Allahu Akbar, itu bawaannya Bapak Ibu hanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata bukan sedih, bukan, tapi bahagia Bapak Ibu. Bersyukur Allah berikan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu sangat mahal sekali. Hidayah itu sangat mahal sekali Bapak Ibu. Demi Allah, hidayah itu tidak Allah berikan kepada setiap manusia, melainkan orang-orang terpilih saja Bapak Ibu. Dan hidayah tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang-orang di luar sana, mereka punya segalanya, punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, punya pangkat, punya harta yang banyak, tapi Allah tidak berikan mereka keimanan, Allah tidak berikan mereka hidayah. Kita bersyukur. Allahu Akbar. Makanya kami Bapak Ibu, kalau di pesantren itu ya, sampai sekarang kalau sholat qiyamul lail atau sholat malam, tahajud Pak, Bu, ketika sujud itu kami menangis. Menangis kami, lama kami sujud. Kenapa? Bersyukur Allah berikan hidayah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan kalau kita ingin merenung Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin merenung bagaimana para sahabat Nabi ya mempertahankan keimanannya kepada Allah. Seperti Bilal bin Rabah. Menangis kita Bapak Ibu. Iman kita tidak lebih kurang dari sejengkal kuku Bapak Ibu, timbang iman-iman para sahabat. Bilal bin Rabah yang dia dibunuh ya, ditindih dengan batu yang sangat besar. Ya Bilal, apakah kau masih mengakui Tuhannya Muhammad? Apa kata Bilal? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Esa. Ammar bin Yasir, yang orang tuanya Bapak Ibu dibunuh di depan matanya. Ya Ammar bin Yasir, apakah engkau masih mengakui Tuhannya Muhammad? Apa kata Ammar bin Yasir? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dibunuh Bapak Ibu, orang tuanya, ayah dan ibunya. Siapa perempuan yang pertama sekali menjadi syahidah? Sumai
Sumayyah. Dia adalah ibunya